Silahkan yang akhwat silahkan naik. Oh iya, syukran ya. Hafiz, kamu duduk di belakang Hafiz. Belakangnya Bian, jangan di situ. La ilaha illallah. Sudah? Sudah semuanya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik semuanya, hari ini materinya hari terakhir ya, yaitu membahas tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Besok libur hari Jumat, nanti hari Sabtu insya Allah jam 8 pagi kita akan melakukan cerdas cermat insya Allah biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja daripada membuang-buang waktu, hari ini judulnya adalah i'tikaf. I'tikaf ada tanda petiknya di atas, dan Lailatul Qadar. Terakhir ini pembahasan terakhir. I'tikaf ditulis dan Lailatul Qadar. Apa sih artinya i'tikaf?
Iya. Artinya i'tikaf, tulis pertama artinya dulu. Arti i'tikaf. Ada dua secara bahasa Arab, kemudian secara syariat. Arti i'tikaf secara bahasa Arab yaitu berdiam diri. Diam, kita diam itu sudah dinamakan i'tikaf. Diam seperti ini, misalkan di masjid, di sekolah, diem aja, itu namanya sudah i'tikaf. Namun secara istilah syariat agama Islam, i'tikaf adalah berdiam diri untuk mendekatkan kepada siapa? Kepada Allah. Berdiam diri untuk mendekatkan kepada Allah di masjid. Tempat i'tikafnya di masjid. Ngapain di sana? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat tarawih, zikir, berdoa, beristighfar. Itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu dinamakan i'tikaf. Sudah, arti i'tikaf sudah, kita lanjutkan. Yang kedua, tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf di mana? Ya, tempat i'tikaf yaitu di masjid. Nah, di masjid. Boleh nggak kita i'tikaf di rumah? Nggak boleh. I'tikaf di sekolah? Nggak boleh. Yang disyariatkan oleh agama Islam, i'tikaf tempatnya di masjid, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Firman Allah, Al-Baqarah, tulis Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Yang artinya janganlah engkau mencampuri wanita. Nah, di sini wa antum, sedangkan kalian sedang i'tikaf di mana? Di masjid. Ini wa antum akifuna fil masajid. Enggak usah ditulis bahasa Arabnya, tulis artinya, dan sedangkan kalian i'tikaf di mana? Di masjid. Nah, i'tikaf di masjid.
Apa sih maksudnya i'tikaf itu? Ya nanti. Yang penting tahu dulu. Wa antum aakifuna fil masajid. Dan sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Udah. Tempat i'tikaf yaitu di masjid. Para ulama menjelaskan tempat yang mulia, tempat i'tikaf, tulis tempat i'tikaf yang paling afdol, satu, masjidil apa? Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabawi. Itu tempat yang paling mulia untuk i'tikaf. Saya ulangin, tempat yang paling afdol, yang paling mulia, satu, tempatnya di Masjidil Haram. Dua, yang Masjid Nabawi. Tiga, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana sih? Masjid Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah tempatnya di Palestina, Palestina, yaitu masjid tempat yang pertama kali menjadi kiblat kaum muslimin. Ini ya. Ya. Kemudian setelah kita tahu tempatnya, di manakah tempat i'tikaf, yaitu di masjid, dan tempat yang mulia di mana? Satu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Setelah kita tahu, sekarang hukumnya. Yang ketiga, hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf yang ketiga. Hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Apa artinya muakkadah? Sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan, itu namanya sunnah muakkadah. Sudah, kalau sudah tahu hukumnya, sekarang waktunya kapan? Nah, waktu i'tikaf. Biar tahu dulu, kita tulis dulu, nanti saya jelaskan. Waktu i'tikaf. Tulis yang keempat, waktu i'tikaf. Yaitu masuk ke masjid sebelum matahari. Saya ulangin, waktu iktikaf yaitu kita masuk ke masjid sebelum matahari tenggelam, sebelum matahari tenggelam, yaitu masuk ke masjid sebelum matahari tenggelam pada tanggal
21 Ramadan. Pada tanggal 21 Ramadan. Kemudian masih ada dan lanjutkan dan keluar masjid dan keluar masjid setelah tenggelamnya matahari, pada akhir Ramadan. Saya ulangin, waktu iktikaf, yaitu masuk ke masjid sebelum matahari tenggelam pada tanggal 21 Ramadan dan keluar masjid setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan. Jadi waktunya berapa hari? 10 hari. Kapan? Di akhir Ramadan. Itu totalnya 10 hari di akhir Ramadan. Sudah? Kalau sudah 10 hari di akhir Ramadan. Sekarang tanggal berapa? 15 Ramadan. Berarti masih ada 5 hari lagi. Coba diperhatikan, masih ada 5 hari lagi kalau kita pengen iktikaf. Iktikaf itu biasanya orang-orang tidur di masjid, mandi juga dekat masjid, nggak pulang ke rumah. Dia membawa kasur, membawa sabun, handuk, kemudian baju ganti, membawa Al-Quran, itu dibawa ke masjid. Tidur malam di sini, siang juga di sini. Kenapa tujuannya? Agar mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya iktikaf. 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia lakukan seperti itu. Mandi di dekat masjid, di kamar mandi. Tidur di sini. Tidur siang, tidur malam juga di sini. Sholat tarawih, membaca Al-Quran, ganti baju, tinggal ke kamar mandi, nggak pulang ke rumah. Selama iktikaf tidak boleh keluar dari masjid. Seperti itu. Paham tentang iktikaf? Paham? Paham ya? Iktikaf itu membawa alat-alat untuk tidur di masjid dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya yaitu ini. Ini waktunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Udah? Yang ketinggalan bisa lihat temennya, catatannya. Satrio kalau mau maju sini, sini loh. Nah, kamu juga Abdurrahman sini, nggak apa-apa, maju ke depan. Udah ada pertanyaan tentang iktikaf, ya? Coba yang akhwat saya tanya, ngapain sih iktikaf itu, membawa apa aja? Kasur, terus ganti pakaian, handuk, sabun, Al-Quran. Aktivitasnya ada di masjid. Ibadahnya ya udah di masjid, berdoa, membaca Al-Quran,
buka puasa di sini, sahur juga di sini. Semua aktivitas sehari-hari berada di masjid. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Sini nggak kelihatan kamu? Sini duduk sini. Nah, Abdurrahman juga sini. Udah. Sekarang yang kelima, masih pembahasan tentang iktikaf yang kelima. Pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf. Salat juga ada pembatalnya. Apa pembatal salat itu? Apa salah satunya? Kentut. Kemudian ada najis, salatnya batal. Iktikaf juga ada pembatalnya. Apa pembatal iktikaf? Yaitu keluar dari mana? Dari masjid tanpa ada hajat. Bukan tanpa izin, salah. Keluar dari masjid tanpa ada hajat. Itu pembatal iktikaf. Kalau kalian keluar, misalkan aku mau keluar dari masjid lah, mau main bola nanti pagi, besok pagi. Nah, kalian keluar untuk main bola, maka batal iktikafnya. Karena apa? Karena dia tidak punya hajat. Kalau misalkan keluar ada hajatnya, misalkan Abdurrahman keluar dari masjid untuk ganti pakaian, untuk mencuci pakaian, pulang ke rumah, ambil pakaian baru lagi. Boleh atau enggak? Boleh. Tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena Abdurrahman punya hajat. Contoh yang lain yang punya hajat, misalkan Kindi, misalkan neneknya lagi sakit di rumah sakit. Rumah sakit di mana? Misalkan Cleduk, misalkan rumah sakitnya. Dia pulang keluar dari masjid untuk nengok neneknya. Iktikafnya batal atau enggak? Enggak, karena dia ada hajat. Ya. Contoh lain, misalkan Mas Bian, dia keluar dari masjid untuk ke warung situ, warung sebelah. Namanya apa? Warung apa itu? Beli jajan itu loh, warung yang depan masjid itu. Boleh atau enggak? Enggak boleh, karena dia tidak punya hajat. Hanya sekedar beli makanan untuk buka puasa, atau misalkan beli fresh tea untuk buka puasa, minuman dingin. Datang ke warung situ, apa yang dilakukan Mas Bian? Beli. Nah, keluar dari masjid, Mas Bian batal atau enggak iktikafnya? Batal. Kenapa batal? Karena dia keluar masjid tanpa ada hajat. Paham? Paham? Beli mainan lato-lato apa? Beli mainan batal karena nggak ada hajat. Hajat itu sesuatu yang penting, yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi,
dia nanti merasa terganggu, misalkan harus mengganti pakaian, akhirnya dia pulang. Kalau nggak mengganti pakaian, misalkan apa? Hah? Bau bajunya, badannya bau, keringetan, nggak ganti pakaian, dia harus pulang ke rumah, ganti pakaian, ambil pakaian baru, kemudian langsung datang ke masjid. Kalau cuma sekedar beli mainan, beli bukaan, di masjid juga ada buka puasa insya Allah, sahur juga ada, cukup kalian tinggal di masjid. Hah? Sama, mainan itu kebutuhan yang tidak ada hajat. Kalau kalian beli, maka iktikafnya batal. Ada pertanyaan lagi dari akhwat? Gak apa-apa, tanya aja. Paham ya tentang iktikaf? Paham? Paham? Paham gak yang akhwat? Paham? Kamu gak paham? Yang gak paham yang mana? Yang gak paham yang mana? Gak apa-apa. Dari awal nggak paham. Ngapain sih iktikaf gitu? Ya, iktikaf itu ngapain? Hah? Katanya kalau sudah batal, misalkan dia keluar dari masjid tanpa hajat kan batal ya. Kalau sudah batal kemudian dia beli jajan, beli sesuatu, ya namanya sudah batal, nggak bisa diulangi lagi. Iktikaf itu kalau sudah batal nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa dari awal, sudah. Soalnya dia harus 10 hari, nggak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat. Hajat itu apa sih? Kebutuhan. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi, itu namanya hajat. Oh iya, misalkan iktikaf 10 hari terakhir dia keluar mau sekolah, emang sekolahnya masuk? Enggak kan? Sudah selibur, sekolah itu sudah libur, ya kan? Menjelang 10 hari terakhir Ramadan, menjelang Idul Fitri, emang sekolahnya masuk? Enggak, libur, ya sudah. Jadi enggak boleh keluar. Apa hajat itu apa? Tulis, hajat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, itu namanya hajat. Kalau kebutuhannya sudah ada makanan di sini, sudah ada sahur, sudah ada buka, kalian pengen jajan keluar, nggak bisa. Solusinya gimana? Pengen jajan keluar, solusinya gimana? Titip temannya yang nggak iktikaf. Misalkan ada asal datang ke masjid ya, datang ke masjid, asal nggak iktikaf, asal aku mau titip dong, belikan di Alfamart minuman, misalkan mogu misalkan, atau susu ultra rasa coklat, nitip dia boleh, yang penting tidak keluar dari masjid. Paham? Paham ya? Ya udah. Sudah, kalau sudah paham, sebentar. Ada pertanyaan lagi tentang masalah iktikaf? Nggak apa-apa kalau kalian belum paham, saya ulangin lagi, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham.
Apa tadi pembatal itikaf? Pembatal itikaf apa? Apa? Keluar dari masjid tanpa hajat. Hajat itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalkan kalian di masjid sakit, udah geringgingan ini, boleh nggak kita ke rumah sakit untuk beli obat keluar dari masjid? Boleh, karena dia butuh obat. Kalau tidak makan obat, sakitnya tambah parah. Itu namanya hajat. Paham? Ya sudah selesai, itikaf sudah selesai. Sekarang terakhir Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini, apa arti Lailatul Qadar? Apa sih Lailatul Qadar? Kemarin sudah kita bahas sekilas. Apa Lailatul Qadar kemarin? Kemarin kita sudah bahas. Hah? Salah, 10 malam terakhir. Lailatul Qadar kemarin sudah kita bahas. Lailatul Qadar artinya apa? Di mana pembahasan Lailatul Qadar waktu itu? Pembahasan pertama, keutamaan bulan Ramadan. Di situ kita bahas apa arti Lailatul Qadar. Saya ulangin ya. Ditulis Lailatul Qadar adalah malam. Ya, satu malam atau satu malam boleh, atau malam yang mulia. Malam, satu malam yang mulia dalam setahun. Dalam setahun tidak ada malam yang mulia atau utama, tidak ada malam yang mulia, tidak ada malam yang utama kecuali malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada malam yang utama yang mulia kecuali malam Lailatul Qadar. Itu namanya Lailatul Qadar. Jadi dari arti ini misalkan Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Ada yang menjawab siang hari. Betul atau enggak? Salah. Terjadi hanya cuman malam hari. Siang hari, yang menjawab siang hari salah. Dan itu cuman sekali dalam setahun. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, kenapa disebut Lailatul Qadar? Nah, kenapa? Yang kedua, pembahasan berikutnya adalah kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, disebut Lailatul Qadar, tulis disebut Lailatul Qadar dari dua rangkaian kata. Disebut Lailatul Qadar
dari dua rangkaian kata. Satu, rangkaian pertama lailatun. Lailatun itu bahasa Arabnya. Apa artinya lailatun? Artinya malam. Kata yang pertama lailatun artinya malam. Kemudian kata yang kedua, rangkaian yang kedua qadar. Qadar artinya kemuliaan. Qadar artinya kemuliaan. Nah, ini sudah tahu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang Lailatul Qadar di surat apa? Surat apa? Sudah kita bahas waktu itu, surat Al-Qadar. Di dalam surat itu berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ada berapa keutamaan Lailatul Qadar? 5, sesuai dengan ayatnya juga 5. Itu sudah kita bahas pada waktu pertama kali kita ketemu di pesantren kilat. Sudah. Kalau kalian lupa bisa tengok lagi pembahasan di awal-awal. Sudah. Yang ketiga, keutamaan nggak usah, sudah kita bahas. Yang ketiga, nah ini dia, kapan waktu Lailatul Qadar? Nah, kalau ditanya kapan waktu Lailatul Qadar, kapan waktu Lailatul Qadar? Tulis dulu, kapankah waktu Lailatul Qadar? Ya, kalau kita ditanya kapan Ustadz waktunya Lailatul Qadar, jawabannya apa? Di bulan apa? Bulan apa ini sekarang? Bulan Ramadan. Waktu Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Terus kita perkecil lagi, 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari kan? Katanya Ustadz, katanya cuma 1 malam. Ini kok 10 hari terakhir? Nah, waktunya di antara ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus 1 harinya itu kapan? Ya, Rasulullah menyebutkan ada di malam ganjil. Berapa malam-malam ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Ini terus kapan Ustadz kok ada cuma ini doang? Kapan waktu persis waktu yang ini? Allah dan nabinya tidak menyebutkan kapan waktu yang persis.
Kenapa tujuannya seperti ini? Supaya nanti kita di malam 21, di malam 23, 25, 27, 29 itu bersungguh-sungguh ekstra, sangat sungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah itu dia. Coba kalau seandainya Allah nyebutkan Lailatul Qadar ada di malam 27, niscaya orang-orang akan mencari, alah masih lama malam 27, aku ibadahnya di malam 27. Niscaya akan seperti itu. Tapi Allah sembunyikan, yaitu tujuannya kita mencari sendiri ibadah terutama di malam-malam ini, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu hikmahnya. Paham ya? Hikmahnya kenapa Allah nggak sebutkan secara detail kapan malam itu terjadi, adalah supaya manusia hamba Allah itu mencari malam-malam ganjil ini dengan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, biar kita tahu ada tandanya, tanda Lailatul Qadar itu ada tandanya. Nah, ini tanda Lailatul Qadar. Nah, ini disebutkan di dalam hadis. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Nabi SAW malam hari. Kita tahu dulu malam harinya kayak gimana. Nah, biar kita tahu, oh ini tanda malam Lailatul Qadar ini, aku harus bersungguh-sungguh ini. Nah, kita tahu dulu malam harinya. Malam hari. Ciri-cirinya seperti ini, sejuk. Kemudian kata Nabi SAW, tandanya tidak panas dan tidak dingin. Ini cuaca ya, cuacanya tidak panas, tidak dingin. Kalau misalkan di malam hari tanggal 21 panas, itu bukan Lailatul Qadar. Atau misalkan di tanggal 23 dingin, itu bukan Lailatul Qadar. Dia cuacanya sedang, nggak panas, tidak dingin. Itu kalau sudah seperti itu, insya Allah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, setelah malam hari, pagi harinya nih, pagi harinya, di pagi hari ya, matahari, kita tengok matahari ada di arah mana kalau pagi hari? Timur atau selatan? Timur atau selatan, Hafif? Atau utara? Utara ya. Kamu yang terlambat, nah kamu ini timur atau selatan matahari kalau pagi hari? Selatan. Oh iya. Matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari mana kalau pagi-pagi? Barat. Ada yang bilang barat 1, selatan 2, utara 3, timur 4. Ada yang lain? Dari tengah. Waduh, tengahnya dari mana? Kalian nggak pernah diajarin toh mata angin?
mata angin ini yang bulat gini, biasanya arah. Kalau di peta biasanya atas itu mana? Pernah nggak kita melihat peta di buku kalian? Atas itu mana? Utara. Atas kalau kita lihat utara. Tapi kalau secara kenyataan kita duduk di sini, timurnya mana timurnya? Saya tanya. Timur mana? Sana. Siapa yang bilang sana? Angkat tangan. Yang ke sana angkat tangan. Satu, dua. Yang akhwat yang ke arah sana timur angkat tangan. 1. Selatan yang ke arah sana angkat tangan. Hah? Sekarang kita sholat menghadap kemana ini? Sholat ini? Hah? Barat atau selatan? Yang bilang angkat selatan siapa? Angkat tangan. Gak ada. Nah, betul, barat, kita menghadap sholat ke arah barat. Barat itu lawannya apa? Lawannya barat itu mana? Timur. Mana berarti? Kalau hadap sini, di belakang kita itu timur. Benar atau enggak? Parisa benar atau enggak? Benar. Ya. Jadi jangan bingung. Di timur itu mana? Kita menghadap dulu ke arah kiblat, ke barat, belakangnya timur. Berarti kalau pagi hari kita menghadap kemana? Ke sana. Lihat, oh mataharinya gimana sih? Nah ini mataharinya. Aduh, matahari, saya hapus dulu lah. Saya tanya akhwat yang Intan, kamu main-main sendiri. Timur mana timur? Hah? Timur mana timur? Kamu sholat menghadap kemana? Sana itu mana? Sana itu arah mana? Utara. Barat. Barat lawan katanya apa? Kalau kita menghadap ke sana lawan katanya mana? Belakang. Belakang itu apa? Timur. Ya, kalau kita menghadap timur, pagi hari kita menghadap kemana? Ke timur sana. Lihat mataharinya. Mataharinya bentuknya kayak gimana? Lonjong, oval, kotak, atau bulat? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Matahari kalau sudah Lailatul Qadar pagi harinya lonjong, oval, kotak, atau bulat? Siapa yang bilang kotak? Yang bilang kotak mataharinya angkat tangan. Aduh, pernah nggak kita melihat matahari kotak? Nggak pernah. Mesti mataharinya bentuknya seperti ini, bulat, nggak kotak. Jadi kalau kita lihat matahari setelah Lailatul Qadar pagi harinya, yaitu mataharinya putih, tidak menyilaukan. Nah ini dia, tidak menyilaukan. Itu tanda di pagi hari. Pagi hari jam berapa sih? Jam berapa pagi hari? Jam 1. Jam 1 itu udah siang. Ngahur. Jam 9. Jam 6 sampai jam 7 itu pagi. Kalian sarapan itu jam berapa? Sarapan apa? Sarapan siang atau sarapan malam? Hah? Sarapan ya sarapan pagi, bukan sarapan siang atau bukan sarapan malam. Kalau siang disebut apa? Makan siang. Malam makan malam.
Sore itu namanya apa? Tidur. Bagian. Jadi kalau kita lihat di pagi hari matahari, kita tuh nggak perlu begini, nggak perlu silau gini, nggak. Kita lihat begini aja. Wah, masya Allah pagi hari dia. Oh berarti tadi malam sudah Lailatul Qadar. Kita melihat matahari dengan santai seperti ini. Nah, tidak perlu menutupi mata. Kalau menutupi mata gara-gara silau, itu tadi malam bukan Lailatul Qadar. Paham ya? Itu tanda di pagi hari. Sudah, kalau sudah terakhir 5. Ada 5 menit lagi. Sekarang yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Siapa istri yang Nabi yang paling dicintai oleh Nabi? Siapa? Ada berapa istrinya Nabi itu, ada berapa sih? Siapa yang tahu istrinya Nabi ada berapa? Berapa? 23. 11. Berapa Afif? 100. Berapa istrinya Nabi? 8. 28. Waduh. 23, 28. 100. Yang akhwat, siapa yang tahu istrinya Nabi ada berapa? 12. Waduh. 10. 7. Apa ada yang bilang 1? Kalau 1 terlalu pelit. Istrinya Nabi itu 9. 9. Ada yang bilang, Ustaz, janda apa ini? Janda ada, yang masih muda juga ada. Sudah. Ini yang kelima, doa yang diajarkan. Ini doa yang diajarkan ketika malam Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan ketika malam Lailatul Qadar. Istri Nabi, kita kembali ke istri Nabi ya. Ini kalian harus belajar sirah kayak gini. Kita kembali ke istri Nabi. Istri Nabi tadi ada berapa? Berapa Hamizan? Berapa istrinya Nabi? 900. Oh 9, kirain 900. Istri Nabi ada 9. Nah, suatu ketika Aisyah bertanya. Aisyah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, doa apa yang saya panjatkan kepada Allah ketika malam Lailatul Qadar? Saya ulangin, dengerin Utbah Aska Utbah terus dengerin. Aisyah pernah bertanya, doa apa yang saya panjatkan ketika bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa kata Nabi SAW? Lah ini dia, doanya pendek. Kita harus memperbanyak doa ini ketika Lailatul Qadar. Apa bunyinya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, bukan afwa rafifah ya, afwa fa'fu anni. Siapa yang sudah hafal? Hafal kan?
ini harus dibaca banyak-banyak ketika Lailatul Qadar. Apa doanya? Coba bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kenapa maafkan aku? Karena manusia itu suka berbuat salah, suka berbuat dosa, suka maksiat. Makanya minta maaf sama Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang belum hafal dicatat atau tanya ustazahnya nanti yang akhwat. Sudah jam 1 menit lagi. Paham tentang Lailatul Qadar? Paham ya? Kalau sudah paham, oh ya, terakhir sebelum ditutup, doa apa yang sering kita baca ketika buka puasa? Saya mau tanya yang akhwat dulu. Siapa yang bilang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin? Siapa yang berdoa pakai itu? Nggak ada. Yang laki-laki yang doanya pakai Allahumma laka sumtu, angkat tangan. Nggak ada. Yang benar yang mana? Dhahabat dhama'u. Hafal semua? Hafal, ya sudah. Kalau sudah hafal berarti nggak saya tulis, karena nanti di situ ada soalnya, doa, sebutkan doa buka puasa di soal cerdas cermat. Ya sudah, kalau sudah hafal semua berarti sudah bagus. Saya tidak perlu tulis doa buka puasa lagi, sudah. Insya Allah itu salah satu soal yang ada di cerdas cermat. Ini juga ada doanya. Sudah, kalau sudah bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oh iya, syukron ya. Sudah, insya Allah sebelum ditutup kita akan ketemu lagi nanti hari Sabtu. Jumat libur. Ingat, Jumat ba'da asar libur. Kalau besok kalian datang berarti kalian nggak dengarkan kupingnya, atau kalian sedang ngobrol sama temennya. Sudah duduk yang rapi. Gimana duduk yang rapi? Ayo duduk yang rapi dulu sebelum ditutup. Apa doa ketika malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sudah, duduk yang rapi. Doa yang rapi, doa yang rapi. Duduk yang rapi. Kalau masih ada yang ngobrol belum ditutup, masih ada yang cengengesan, senyum-senyum sendiri, belum ditutup. Masih ada yang ngobrol. Masih ada yang tengok-tengok, hadap ke depan semua. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti insya Allah untuk yang akhwat kelompoknya ada 6 kelompok. Nanti ustazahnya yang akan bagi, ketuanya yang paling besar. Kelasnya misalkan kelas 2 SMA atau 2 SMP atau SMP itu jadi ketua. Anggotanya biasanya ada 9 atau 8. Yang akhwat ada 6 kelompok, yang ikhwan ada 4 kelompok insya Allah. Kalau yang ikhwan saya yang bagi sendiri, kalau yang akhwat nanti insya Allah ustazahnya yang akan bagi kelompok cerdas cermat insya Allah. Silahkan yang akhwat bubar lewat depan. Yusuf, kamu 1 bisa masuk sekolah? Sekolah enggak? Enggak. Siapa yang sekolah hari Sabtu? Saya tanya. Kamu apa, Bani? Sekolah Sabtu masuk? Libur apa masuk? Oh, izin. Ya udah. Parisa libur kan? Ya udah. Insya Allah Sabtu ya, jam 8 insya Allah. Udah silahkan, saya tangannya kotor. Udah langsung. Saya tangannya kotor.